Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana menuliskan struktur dari senyawa hidrokarbon. Oke, Anda bisa perhatikan di sini struktur senyawa hidrokarbon. Kemarin juga sudah saya sampaikan pada materi sebelumnya bahwa hidrokarbon itu memiliki rantai karbon. Rantai karbon itu bisa tersusun terbuka dan tertutup. Untuk yang terbuka itu bisa tersusun lurus maupun bercabang. Oleh sebab itu hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Oke, perhatikan di sini. Yang pertama adalah hidrokarbon alkana. Saya punya contoh C5H12. Bagaimana cara menuliskannya? Oke. C5H12 berarti tersusun atas 5 atom karbon dan 12 atom hidrogen. Yang harus Anda buat pertama kali adalah rantai karbonnya dulu. C sebanyak 5. Bagaimana menuliskannya? Sebelumnya saya tanya dulu. Kalian itu kan tahu ya, atom karbon itu punya valensi sebanyak 4. Berarti dia punya 4 lengan. Berarti saya gambarkan di sini 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang C-nya ada 5, kita susun dengan rantai yang lurus dulu yang pertama. 1, 2, 3, 4. Berarti jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang ingat atom karbon itu tangannya selalu ada 4. Nah, sekarang kita lihat di sini. Karbon di sini tangannya sudah dipakai berapa? 1, 2. Berarti sisanya tinggal 2. Maka saya pasangkan di sini. 1, 2. Kemudian yang ini berarti tangannya sisanya tinggal 2. 1, 2. Kenapa? Karena sudah dipakai 2 kiri dan kanan. Yang ini juga sama, tinggal 2. Sedangkan yang ini berarti baru dipakai 1. Maka sisa tangannya adalah 3. Berarti saya tuliskan di sini hidrogennya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pastikan semuanya jumlahnya hanya 12. Ini namanya struktur senyawa hidrokarbon. Gambar ini bisa disederhanakan. Bagaimana menyederhanakannya? Kalian lihat di sini. C jumlah atom H-nya di sini ada berapa yang berikatan? Ada 3. Maka saya tuliskan CH3. Lalu ini tandanya strip, tangannya 1, C lagi, C, tulis lagi di sininya hanya 2. Kemudian ini juga sama, C hanya 2. Kemudian ini juga sama, C hanya 2. Kemudian yang ini C hanya 3. Berarti CH3, CH2, 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 CH3. Ini adalah struktur dari senyawa hidrokarbon alkana dengan rumus kimia C5H12 dengan rumus strukturnya terbentuknya rantainya rantai lurus. Kita lanjutkan lagi. Sekarang ini untuk alkana yang bercabang. Contohnya masih C5H12. Bagaimana cara kita menggambarkannya? Oke. Pertama kita buat dulu rantai karbonnya 1, 2, 3, 4, 5. Karena kita ingin membuat rantai karbon yang bercabang, berarti ada satu karbon yang kita putuskan. Saya putuskan 1. Oke. Berarti sekarang ada 4 karbon dan satunya lagi sebagai cabang. Nah, yang cabang ini kita simpan di mana? Nah, sebelum kita simpan di antara karbon-karbon di sini, maka kita tuliskan dulu tangan karbonnya dulu. Nah, misalnya di sini C sudah dipakai 1, berarti tangannya tinggal 3. 1, 2, 3. Sedangkan yang ini 1, 2, yang ini 1, 2, yang ini 1, 2, 3. Nah, C-nya mau kita simpan di mana? Misalnya kita simpan di sini. C. Kalau begini, bisa nggak dianggap sebagai rantai karbon bercabang? Nah, sekarang kita lihat model-modelnya. Ini. Tadi kita sudah buat rantai karbon yang lurus. Oke. Ini saya punya C-nya sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini namanya rantai karbon yang lurus. Sekarang kita mau buat yang bercabang. Nah, yang bercabang bagaimana? Kita putuskan 1 atom karbonnya. Kayak ini. Nah, ini mau kita simpan di mana? Tadi untuk gambaran ini berarti kita simpan di ujung sini kan? Kita simpan di sini, saya pasangkan. Nah, jadi seperti ini. Kalau begini, nah ini sama saja dengan rantai karbon yang lurus. Nah, tidak bercabang. Berarti yang 1C ini tidak boleh kita simpan di ujung. Maka kita lepaskan lagi. Nah, maka harus kita simpan di mana? Nah, kita simpan di karbon yang kedua.
Nah, ini baru dianggap sebagai rantai karbon yang bercabang. 1, 2, 3, 4 jalur yang lurusnya, kemudian cabangnya 1, 2. Berarti untuk gambar yang ini, C-nya tidak boleh disimpan di sini, tapi harus di yang kedua. Nah, seperti ini. Tangan C-nya berapa? Sama, sudah dipakai 1, sisanya tinggal 3. Kalau sudah begini, tinggal kita masukkan hidrogennya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau saya sederhanakan gambarnya, C hanya berapa? 3. Saya tulis CH3. Kemudian ikatan kovalennya di sini C hanya berapa? 1. Saya tuliskan C hanya 1. Kemudian ke bawah ada cabangnya, saya tuliskan ke bawah C. Di sini hanya berapa? 1, 2, 3. Saya tuliskan hanya 3. Lalu yang ini CH2, berarti ikatan kovalennya sama, CH2. Terakhir di sini ada CH3. Maka ini namanya struktur senyawa hidrokarbon untuk alkana yang merantai bercabang. Dibacanya CH3, CH, CH3, CH2, CH3. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan bahas tentang struktur senyawa hidrokarbon yang alkena. Ya. Yang pertama untuk rantai lurus, saya punya di sini ada C5H10. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Sama seperti tadi, kita buat dulu atom karbon rantainya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 atom C-nya. Kemudian kita harus ingat kalau alkena itu berarti dia memiliki ikatan rangkap 2 antar atom karbonnya. Misalnya saya tuliskan di sini rangkap 2-nya. Di sini boleh tidak? Boleh saja. Misalnya saya tuliskan di sini. Atau misalnya juga di sini, boleh juga di sini. Yang pasti ada ikatan rangkap 2-nya. Nah, sekarang yang akan kita bahas pertama adalah kalau rangkapnya ada di awal, di ujung rantai karbonnya. Nah, sekarang kita lihat. C itu punya 4 lengan, sudah dipakai 2 di sini, berarti sisanya tinggal 2. Boleh saja saya taruh di sini. Kenapa? Karena kan simetris tangan karbon itu. Sekarang yang ini, tangan karbonnya tinggal berapa? Tinggal 1. Kenapa? Karena sudah dipakai 1, 2, 3. Berarti tinggal 1, saya tuliskan 1. Kalau di sini berarti sisanya masih 2. Di sini juga 2, di sini ada 3. Tinggal kita masukkan hidrogennya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sesuai dengan rumus kimianya C5H10. Ini, gambar ini kalau saya sederhanakan, jadinya apa? C hanya ada berapa? 2. CH2. Di sini rangkap, maka saya tuliskan rangkap 2. Di sininya CH, di sininya tangannya 1. Hanya ada 2, CH2, kemudian di sini CH2, kemudian CH3. Atau misalnya rangkapnya mau saya simpan di yang kedua, misalnya buat dulu rantai karbonnya 2, 3, 4, 5. Rangkapnya mau saya simpan di yang kedua sini, boleh. Nah, sekarang saya langsung saja tulis hidrogennya di sini. C tangannya sudah dipakai 1, berarti sisanya tinggal 3. Berarti jumlahannya ada 3. C di sini tangannya sudah dipakainya 1, 2, 3. Berarti sisanya tinggal 1. Maka di sini hanya ada 1. Di sini C tangannya sudah dipakai berapa? 1, 2, 3. Sisanya tinggal 1. Maka hanya ada 1 di sini. Kalau ini tangannya baru dipakai 2, maka hanya di sini ada 2. Sedangkan di sini C-nya tangannya baru dipakai 1, berarti hanya ada 3. Maka CH3, CH, rangkap 2, CH, CH2, CH3. Kita cek. C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hitung hanya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama, ini dan ini sama-sama C5H10. Tapi bentuknya bisa berbeda-beda. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang adalah struktur senyawa hidrokarbon alkena untuk rantai yang bercabang. Contohnya masih C5H10. Bagaimana cara menggambarkannya? Sama. Kita buat dulu C-nya.
sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian karena kita akan belajar tentang alkena, maka ingat ada rangkap duanya. Rangkap duanya di mana? Tadi bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Saya pilih di sini dulu. Nah, sekarang karena bercabang berarti harus ada satu atom karbon yang kita putuskan. Saya putuskan. Nah, sekarang ada satu yang harus kita tempatkan di mana? Oke. Di sini. Bisa tidak? Tidak bisa, sama seperti tadi. Nanti akhirnya jadinya rantai lurus karena satu jalur. Berarti jangan di sini, tapi di sini boleh. Nah, sekarang tinggal kita lihat hidrogennya. C sudah dipakai 2 lengannya, berarti sisa 2. Tinggal masukkan atom hidrogennya sebanyak berapa? 2. Saya tuliskan 2. Di sini C-nya tangannya sudah dipakai berapa? 1, 2, 3, 4. 4-4-nya sudah dipakai, berarti C di sini sudah tidak mengikat atom hidrogen. Sekarang yang ini, C ini tangannya baru digunakan 1, berarti bisa H-nya sebanyak 3. Di sini tangan C-nya baru dipakai 2, berarti hanya ada 2, di sini ada 3. Maka kita lihat C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hidrogennya 2 tambah 3, 5. Tambah 2, 7, tambah 3, 10. Sama, C5H10. Tapi ini namanya rantai bercabang. Kalau tadi namanya rantai lurus. Nah, sekarang, bisa nggak kalau rangkapnya ditaruh di nomor 2? Bisa. Contoh. 1, 2, 3, 4, 5. Buat dulu 5. Kemudian rangkapnya saya mau taruh di sini. 2. Nah, sekarang putuskan atom karbonnya 1. Simpan di mana? Di sini bisa tidak? Tidak bisa, ingat kalau di ujung ya. Nah, maka saya taruh di sini C-nya. Berarti di sini hanya berapa? Karena sudah dipakai 1, sisanya 3. Di sini C-nya sudah ada 4 lengan yang dipakai, berarti hanya tidak ada. Di sini H-nya 3, kenapa? Karena tangannya baru 1. Di sini sudah 1, 2, 3. Sisanya ada berapa? 1. Saya tulis hanya 1. Di sini tangannya baru 1, berarti hanya berapa? Kita cek C-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Cek hanya 3 tambah 3, 6. Tambah 1, 7. Tambah 3, 10. Berarti ini dan ini sama-sama C5H10. Rantai karbonnya bercabang. Oke, lanjut lagi. Sekarang adalah senyawa hidrokarbon alkuna. Bagaimana strukturnya? Nah, sekarang yang pertama saya akan menjelaskan tentang rantai hidrokarbon alkuna yang lurus dulu ya. Oke. Contoh C5H8, berarti atom C-nya ada 5, atom H-nya ada 8. Bagaimana cara menggambarnya? Sama seperti tadi. Bikin dulu atom karbonnya dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat kalau alkuna dia punya ikatan rangkap 3. Rangkap 3 berarti garisnya 3. Misalnya 1, 2, 3. Di sini boleh? Boleh. Di sini juga boleh, di sini juga boleh. Saya gambarkan contoh di sini dulu. Nah, setelah karbonnya kita gambarkan, tinggal hidrogennya. Kita cek di sini. C sudah dipakai di sini tangannya sebanyak 3, berarti sisanya tinggal 1 tangannya. Berarti hanya ada 1. Saya tuliskan di sini H. Kemudian di sini C, tangan sudah dipakai berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4, sudah 4. Berarti tangannya sudah habis, maka di sini tidak ada hidrogen yang diikat. Sekarang yang ini, C mengikatnya kan 2. Berarti sisanya tinggal 2. Saya tuliskan di sini hanya sebanyak 2. Kemudian yang ini C-nya juga sudah mengikat 2, berarti hanya juga 2. Sedangkan yang ini hanya berarti 3. Maka kita cek C-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5. H-nya 1 tambah 2. Berapa? 3. 3 tambah 2. Berapa? 5. 5 tambah 3 berapa? 8. Berarti C5H8. Atau misalnya, saya gambarkan lagi. 3, 4, 5. Rangkapnya mau di sini? Boleh rangkap 3-nya. Saya tuliskan rangkap 3 di sini. H-nya berarti di sini ada berapa? Ada 3 karena tangannya baru 1. Di sini hanya berapa? Sudah dipakai 1, 2, 3, 4. Berarti tidak ada hidrogen. Di sini C-nya sudah 1, 2, 3, 4. Sudah 4. Berarti tidak ada hidrogen di sini. Sedangkan di sini tangannya baru 2. Berarti hanya ada 2. Di sini hanya ada 3. Cek
atom C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Atom hidrogennya 3 tambah 2 tambah 3. C5H8. Ini sama-sama C5H8, tapi berbeda gambar strukturnya. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang untuk rantai yang bercabang masih tentang hidrokarbon alkena. Contohnya C5H8. Sekarang bagaimana cara menggambarkan strukturnya? Kita buat dulu C-nya dulu, yang mudah. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat ada rangkap 3 karena alkena. Saya gambarkan di ujung dulu. Oke, rangkapnya 3. Karena kita membuat rantai karbon yang bercabang, berarti ada karbon yang kita putuskan 1. Nah, yang 1 ini mau kita simpan di mana? Di sini bisa tidak? Tidak bisa ya, maka tidak bisa di sini. Nanti kalau saya bikin di sini, berarti sama saja jadi rantai yang lurus. Nah, satu jalur ini, walaupun kita buat gambarnya ke bawah. Berarti sekarang kalau saya simpan di sini, bisa tidak? Oke, kita cek dulu. C ini, tangan itu kan hanya 4. Lihat, 1, 2, 3, 4 sudah 4. Berarti sudah tidak punya lengan lagi, maka tidak boleh di sini. Berarti kita gambar di sini C-nya. Nah, baru tinggal masuk hidrogennya. C-nya tangannya baru 3, berarti hanya 1. C-nya tangannya sudah 4, berarti tidak ada hidrogen lagi. C-nya tangannya sudah 3, berarti hanya ada 1. C-nya tangannya baru 1, berarti hanya ada 3. C-nya tangannya baru 1, berarti hanya ada 3. Kita cek sekarang jumlah atomnya. C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi C5H8 dengan rantai yang bercabang. Mau bisa nggak kalau rangkapnya di nomor 2? Kita coba. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi rangkapnya di nomor 1, sekarang kita coba di yang kedua. Rangkap 3. Putuskan karbonnya 1. Nah, C-nya mau taruh di mana? Di sini bisa nggak? Kalau begini sama dengan rantai lurus karena satu jalur. Seret ke bawah. Oke, berarti di sini bisa nggak? Cek dulu. Di sini tangannya sudah 1, 2, 3, 4. Berarti di sini tidak bisa. Di sini bisa nggak? Cek dulu tangan C-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kebanyakan berarti tidak boleh di sini. Di sini bisa tidak? 1, 2, 3, 4, satu jalur lagi. Maka sama dengan rantai lurus. Berarti bentuk seperti ini untuk rangkap di nomor 2-nya tidak bisa. Berarti hanya ada satu bentuk gambar untuk rantai bercabang dari C5H8. Oke, demikian Ibu jelaskan tentang struktur senyawa hidrokarbon baik alkana, alkena, dan alkena. Nanti berikutnya Ibu kirim video pembelajaran materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.